masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Terungkap, watak kasar Habib Umar Assegaf dibongkar orang sekitar. Ditulis Niha Alif. Sebagai negara dengan mayoritas agama Islam, rakyat kita sangat mudah dibuat terpanah oleh bermacam-macam habib dan ulama. Padahal tak semua habib mewarisi sifat mulia Nabi. Begitu juga ulama yang terkadang memiliki perangai buruk dan motif lain dalam beragama. Negara ini sejatinya mengalami fenomena kriminal diulamakan, bukan kriminalisasi ulama. Sayangnya banyak pengikutnya yang tak sadar. Seperti Habib Bahar dan Rizik Syihab, Habib Umar Assegaf yang kini viral ternyata sama-sama memiliki watak dan perangai kasar. Kalau Habib Bahar doyan memukuli anak kecil dan mengumpat presiden dengan kata-kata kotor, Rizik Syihab doyan mempelopori pengerusakan tempat dan pemukulan warga bersama EPI serta dengan teriakan yang sangat kasar. Habib Umar ternyata tak jauh beda, suka memaki dan berbuat sewenang-wenang. Pernyataan ini tak hanya keluar dari netizen tapi juga warga sekitar. Salah seorang warganet ada yang berujar pernah melihat sang Habib marah dan menghardik karyawan hotel tempat ia bekerja. Ini orang pernah nginap di hotel saya bekerja dan orangnya emang benar-benar arogan. Bahkan anak buahnya aja ditendang terus ditoyor di depan umum, ujar akun bernama Dewirs9. Dewirs9 @Riri number W ngakunya si Habib gitu, tapi kalau ngomong teriak-teriak sukanya maki-maki orang. Berasa paling suci banget, anak buahnya sampai nggak ada harga dirinya, tulisnya. Sempat dikira mengada-ngada warganet ini justru menceritakan kronologinya. Ya ngapain juga ya, ngada-ngada lucu banget sih mbaknya, apa perlu CCTV-nya? Masalahnya karyawan di tempat saya kerja semuanya dimaki-maki sama dia. Bahkan saya sendiri gila kali ya ngada-ngada, emang dapat apa mbak, ujarnya. Selain memaki-maki, Habib Umar ternyata sering berbuat sesuka hati dengan menutup jalan di sekitar kediamannya. Suarajatim.id menanyakan sosok Habib Umar Assegaf bangil ke warga sekitar. Salah satunya Maji. Maji menceritakan bahwa Umar seringkali menutup jalan hiu dengan alasan pengajian. Pasti ditutup, biasanya minggu wae. Jalanan sini ditutup hingga para pedagang juga tidak bisa jualan, ujarnya. Habib Umar Assegaf bangil juga jarang keluar untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi masyarakat tidak mengenal sosok Habib ini, nggak pernah keluar. Kami saja nggak kenal, cuma tahu saja ini Habib Umar. Mobilnya sedan hitam plat nomor 1B ibunya. Sama halnya dengan Maji, Rosida juga mengalami hal yang sama, dagangannya juga harus ditutup selama sepekan. Karena saat itu Habib Umar Assegaf bangil mengadakan pengajian selama seminggu sebelum datangnya bulan Ramadan. Sementara Huri asal Bangkalan mengatakan setelah dirinya melihat video yang viral tersebut, jika sosok Habib Umar Assegaf bangil ini sangat keras. Aduh, kok berani ya sama petugas? Gimana ini orang, terlalu keras, ujarnya. Huri menambahkan jika dulu pernah waktu Habib Umar Assegaf bangil bikin pengajian, datang berjubel tamu. Habib Rizik kayaknya pernah datang ke pengajian yang diadakan Habib Umar di sini, pungkasnya.
Dengan pernyataan di lapangan bahwa Habib Umar yang berteman dengan buron di Arab memang memiliki watak kasar dan perilaku buruk, harusnya kita mendukung langkah petugas untuk mempolisikan yang bersangkutan. Saya sendiri heran kenapa masih ada yang membela seperti MUI Jatim. MUI sebagai lembaga yang menaungi ulama harusnya malu melihat melindungi preman berkedok ulama. Tak peduli usianya yang renta, baju gamisnya yang putih, atau santrinya yang katanya puluhan ribu, tapi kalau akhlaknya rendah ini sama dengan para kriminal pada umumnya. Lagi pula, iman dan takwa seorang hanya Tuhan semata yang bisa menilai. Belum tentu terlihat baik bagi kita, juga baik menurut Tuhan. Makanya sistem khalifah yang diusung para ulama radikal ini sangat tidak tepat. Apa alasan pemilihannya? Musyawarah tidak menjadi jaminan mendapat pemimpin terbaik dan berakhlak mulia. Bukannya nabi, rasul, dan wali juga dipilih langsung oleh Tuhan? Makanya kalau manusia memiliki, tak akan bisa memastikan keimanan dan ketakwaannya. Contoh, di perumahan saya yang mayoritas muslim tapi ketua RT adalah orang Kristen. Ini adalah pemilihan demokrasi, termasuk Ahok juga boleh menjadi gubernur kalau yang memilih adalah manusia, karena memilih khalifah yang benar-benar tahu tingkat Islam, iman dan takwa hanya Tuhan yang bisa, bukan manusia. Makanya sistem khalifah salah total. Termasuk pemikiran masyarakat kita yang terlalu mendewakan seorang lantaran memiliki darah Habib atau pakaiannya terlihat seperti orang alim. Padahal dalam kitab suci disebutkan kalau beberapa anak Nabi juga masuk neraka lantaran berbuat nakal dan tak mau menyembah Tuhan. Ini artinya jadi turunan Nabi sekalipun tak menjamin seorang jadi ahli surga. Hanya iman, takwa dan akhlaknya yang membawa ia mendapat rahmat surga. Tapi kalau akhlaknya saja sudah seperti binatang, dipastikan ia jauh dari rahmat Tuhan. Begitulah kura-kura. Bagi Anda yang menonton video kami, jangan lupa memberikan saran kritik di channel di bawah ini. Sekian dan terima kasih.